punya Tentara Nasional Indonesia, TNI maupun Polri, tetapi menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat, mulai dari yang dalam kandungan hingga yang berambut putih. Itu wajib hukumnya. Kalau untuk adik-adik dong ini kan bela negara dengan cara ya bisa dengan sekolah, belajar dan lain-lainnya. Mungkin itu sebagai pembuka. Sore hari ini yang akan membawa materi adalah Pak Hasan Seran, yang sebelah kiri saya. Beliau adalah sekretaris Kabid Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Masih semangat? Masih. Tapi kelihatannya kurang semangat. Oke, yang pertama kita perlu tanya buat dari adik-adik bahwa yang ada nih kelas berapa? Yang hadir? 10, 11, 12. Berarti kemarin waktu narkoba dilakukan tahun kemarin 2021 sekitar bulan Oktober. Kelas yang 12 sekarang dan kelas 11 sekarang ada sih? Ada. Di ruang sebelah. Ada ya? Nah, berarti ini kan pemberian materi yang kedua, berarti akan pemberian materi narkoba tadi itu sudah bisa lebih memberikan membuka cakrawala berpikir adik-adik kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba. Tapi narkoba tadi sudah selesai pada sesi pertama. Nah, sesi berikut ini kita akan masuk pada sesi materi yang berkaitan dengan bela negara. Nah, kenapa pemerintah daerah lewat Badan Kesbangpol menganggap bahwa materi ini perlu dan penting diberikan buat adik-adik, karena adik-adik sebagai komponen masyarakat generasi muda ini diharapkan merupakan tonggak estafet yang akan melanjutkan kepemimpinan yang ada pada saat ini. Jadi mungkin yang pertama kita masuk, Pak Ica, tolong buka terkait dengan potensi ancaman. Ya, di antara adik-adik ini ada yang tahu keseng kenapa ketong perlu bela negara. Bela negara itu perlu bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Kenapa bela negara itu perlu? Ada yang tahu keseng. Ini kan sekarang ada materi yang masih berkaitan dengan kewarganegaraan di sekolah, kurikulum. Masih? Nah, ada keseng yang tahu kenapa ketong perlu bela negara. Secara geografis itu kita berada pada dua benua Australia dan benua apa? Nah, dan dua samudra apa dan samudra apa? Nah, itu dipandang sangat strategis sehingga Indonesia dianggap sangat strategis sehingga berpotensi terhadap adanya gangguan maupun ancaman yang datang khususnya dari luar negeri. Begitupun dengan banyaknya sumber daya alam yang ada di negara kita, itu juga merupakan potensi ancaman terhadap keutuhan NKRI. Nah, ancaman-ancaman itu sehingga kita sebagai warga negara itu perlu diatur terkait dengan bela negara. Ada dasar hukumnya yang mengatur kewajiban setiap warga negara untuk bertanggung jawab terhadap bela negara. Yang pernah adik-adik tahu kesini bahwa terjadi konflik antara Indonesia dengan Malaysia di Natuna, di Laut Cina Selatan. Sing tahu. Nah, salah satu contoh yang nyata bahwa pernah terjadi klaim sengketa wilayah kedaulatan NKRI antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, klaim kepemilikan wilayah itu kita kalah. Dalam sidang internasional kita kalah, sehingga ada dua pulau kita yang lepas, yaitu Pulau Sipadan dan Legitan. Itu kita lepas dari Indonesia. Itu contoh-contoh ancaman yang ke depan kita harapkan dengan adanya pemberdayaan seluruh potensi warga bangsa, sehingga kita dapat terhindar dari ancaman-ancaman dari luar seperti itu. Nah, contoh-contoh ancaman yang nyata saat ini misalnya terorisme seperti yang ada di depan, itu ideologi transnasional
kejahatan transnasional, ideologi transnasional. Sekarang kan banyak paham-paham yang masuk ke negara kita yang bisa apabila tidak ditangkal ini bisa memporak-porandakan masyarakat Indonesia kaitannya dengan paham-paham yang akan memecah belah keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Belum lagi ada potensi-potensi yang lain, potensi-potensi ancaman yang lain.